Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mutiarani Febriya Silhaj dengan NIM 61201232147. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Tegustiadi SEMM sebagai output dari pembelajaran mata kuliah manajemen kinerja. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa materi yang saling berkaitan, yaitu pengertian manajemen kinerja, tujuan dan manfaat manajemen kinerja, proses manajemen kinerja, indikator kinerja, hubungan antara kualitas dan produktivitas, dan konsep Total Quality Management atau TQM, serta penerapan manajemen kinerja dalam organisasi. Materi ini penting untuk dipahami karena keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana organisasi mampu mengelola sumber daya manusia, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, mari kita bahas materi ini secara bertahap. Slide yang kedua yaitu pengertian manajemen kinerja. Pertama, kita akan membahas pengertian dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja individu maupun kelompok agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam manajemen kinerja, organisasi tidak hanya menilai hasil kerja karyawan, tetapi memperhatikan bagaimana proses pekerjaan dilakukan. Artinya, manajemen kinerja mencakup proses perencanaan kinerja, pelaksanaan pekerjaan, pemantauan, evaluasi, pemberian umpan balik, hingga pengembangan karyawan. Jadi, manajemen kinerja bukan hanya sekedar memberikan nilai kepada karyawan. Lebih dari itu, manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap individu memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana standar keberhasilannya, dan bagaimana cara meningkatkan kinerjanya. Slide yang ketiga yaitu tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Setiap karyawan harus memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki hubungan dengan pencapaian tujuan organisasi. Kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Melalui evaluasi dan feedback karyawan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga dapat melakukan perbaikan. Ketiga, meningkatkan produktivitas organisasi. Karyawan yang memiliki kinerja baik akan membantu organisasi menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas. Keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan, promosi, pelatihan, pengembangan karir, maupun perbaikan kinerja. Dengan demikian, manajemen kinerja memberikan manfaat bagi organisasi sekaligus bagi karyawan. Dan slide yang keempat yaitu proses manajemen kinerja. Secara umum, proses manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan kinerja. Pada tahap ini, organisasi menentukan target, tujuan, dan standar kinerja yang harus dicapai. Tahap kedua adalah pelaksanaan kinerja. Karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah monitoring atau pemantauan. Manajemen melakukan pemantauan terhadap perkembangan kinerja karyawan. Tahap keempat adalah evaluasi kerja. Organisasi membandingkan Organisasi membandingkan hasil kerja aktual dengan target atau standar yang telah ditentukan. Tahap kelima adalah pemberian feedback. Karyawan diberikan informasi mengenai hasil kinerja termasuk apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Tahap terakhir adalah pengembangan dan perbaikan. Jika ditemukan kekurangan, organisasi dapat memberikan pelatihan, monitoring, atau tindakan perbaikan lainnya. Dan slide yang kelima yaitu indikator kinerja. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki kinerja yang baik, diperlukan indikator kinerja. Beberapa indikator kinerja antara lain, pertama, kualitas kerja, yaitu seberapa baik hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kedua, kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan. Ketiga,
ketepatan waktu, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu. Keempat, efektivitas, yaitu kemampuan menggunakan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang kelima, efisien, yaitu kemampuan menghasilkan output dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Selain itu, terdapat juga indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama maupun beradaptasi dan inisiatif. Oleh karena itu, penilaian kinerja sebaiknya tidak hanya melihat jumlah hasil pekerjaan, tetapi juga kualitas proses dan perilaku kerja. Slide yang keenam yaitu kualitas dan produktivitas. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai kualitas dan produktivitas. Kualitas adalah tingkat kesesuaian suatu produk atau jasa dengan standar dan harapan pelanggan. Sedangkan produktivitas secara sederhana dapat diartikan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Rumus sederhananya adalah produktivitas sama dengan output dibagi input. Sebagai contoh, jika seseorang karyawan mampu menyelesaikan 100 unit pekerjaan dengan waktu 10 jam, maka produktivitasnya adalah 10 unit per jam. Namun, produktivitas yang tinggi tidak selalu berarti kinerja yang baik apabila kualitas hasil pekerjaan rendah. Misalnya, seorang karyawan mampu menghasilkan 100 produk dalam satu hari, tetapi 30 produk mengalami kerusakan, maka produktivitas tersebut belum dapat dikatakan optimal. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyeimbangkan antara kuantitas, kualitas, efisien, dan efektivitas. Dengan kata lain, kinerja yang baik bukan hanya bekerja lebih banyak, tetapi mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, tepat waktu, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Untuk slide ketujuh yaitu hubungan kinerja, kualitas, dan produktivitas. Nah, manajemen kinerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas dan produktivitas. Ketika karyawan memiliki kinerja yang baik, maka proses kerja dapat berjalan lebih efektif. Proses yang efektif dan proses yang efektif dapat meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, jika organisasi memiliki standar kualitas yang jelas, karyawan akan lebih memahami hasil kerja seperti yang diharapkan. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: manajemen kinerja, peningkatan kinerja karyawan, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, kepuasan pelanggan, pencapaian tujuan organisasi. Jadi, peningkatan kinerja karyawan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi secara keseluruhan. Namun, organisasi juga harus memastikan bahwa peningkatan produktivitas tidak mengorbankan kualitas. Slide yang ke-8 yaitu pengertian TQM. Selanjutnya, kita membahas Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan pendekatan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Dalam konsep TQM, kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian produksi atau bagian quality control saja. Semua pihak dalam organisasi memiliki tanggung jawab terhadap kualitas mulai dari pimpinan, manajer, karyawan, bagian produksi, pemasaran, keuangan, hingga pelayanan pelanggan. TQM memiliki fokus utama pada kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan, keterlibatan seluruh karyawan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam menerapkan TQM, organisasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisien, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan slide ke-9 yaitu prinsip-prinsip TQM. Terdapat beberapa prinsip penting dalam penerapan TQM. Pertama, fokus pada pelanggan. Organisasi harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Kedua, perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus selalu mencari cara untuk memperbaiki proses dan hasil kerja. Ketiga, keterlibatan seluruh karyawan. Setiap karyawan harus memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki peran dalam dalam menjaga kualitas. Keempat, kesimpulan. Pimpinan harus memberikan arahan dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung kualitas. Kelima, ada pendekatan berbasis proses. Organisasi
Memperhatikan proses kerja dari awal hingga akhir. Keenam, pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan harus didasarkan pada informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, TQM bukan hanya sebuah metode untuk mengontrol kualitas, tetapi merupakan budaya organisasi yang menempatkan kualitas sebagai tanggung jawab bersama. Slide yang ke-10 yaitu hubungan TQM dengan manajemen kinerja. TQM dan manajemen kinerja memiliki hubungan yang sangat erat. Manajemen kinerja berfokus pada bagaimana organisasi mengelola dan meningkatkan kinerja individu maupun kelompok. Sedangkan TQM berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Jika kedua konsep ini diterapkan secara bersamaan, maka organisasi dapat meningkatkan kinerja sekaligus menjaga kualitas. Contohnya, perusahaan menetapkan target produksi kepada karyawan. Dalam manajemen kinerja, karyawan dinilai berdasarkan pencapaian target tersebut. Namun dalam konsep TQM, perusahaan tidak hanya melihat jumlah produk yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan apakah produk tersebut memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, kinerja yang baik harus mencukupi hasil yang tinggi dan kualitas yang baik. Untuk slide ke-11 yaitu manajemen kinerja dalam organisasi. Selanjutnya adalah penerapan manajemen kinerja dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi, manajemen kinerja memiliki peran penting karena organisasi terdiri dari berbagai individu dan kelompok yang memiliki tugas berbeda-beda. Manajemen kinerja membantu memastikan bahwa setiap organisasi bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, pimpinan menetapkan target untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana customer service memiliki target meningkatkan kecepatan pelayanan, bagaimana produksi memiliki target mengurangi produksi cacat, bagaimana pemasaran memiliki target peningkatan jumlah pelanggan. Sedangkan bagian SDM bertanggung jawab memastikan karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Semua target tersebut harus saling terhubung sehingga setiap bagian memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, dan inilah pentingnya manajemen kinerja dalam organisasi, yaitu menciptakan keselarasan antara tujuan organisasi, tujuan tim, dan tujuan individu. Dan slide yang ke-12 yaitu peran SDM dalam manajemen kinerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan manajemen kinerja. SDM yang kompeten memiliki motivasi dan mendapatkan dukungan dari organisasi akan lebih mampu memberikan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, melakukan rekrutmen dan seleksi yang tepat. Kedua, memberikan pelatihan dan pengembangan. Ketiga, memberikan motivasi dan penghargaan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelima, melakukan evaluasi kinerja secara objektif. Dan yang keenam, memberikan kesempatan pengembangan karir. Dengan pengelolaan SDM yang baik, organisasi dapat meningkatkan kemampuan karyawan dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan. Slide yang ke-13 yaitu contoh penerapan. Sebagai contoh penerapan, kita dapat mengambil ilustrasi pada sebuah perusahaan yang mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan jumlah produk cacat. Berdasarkan evaluasi, ditemukan bahwa karyawan belum mendapatkan pelatihan yang memadai dan standar kerja belum dipahami secara konsisten. Perusahaan kemudian menerapkan manajemen kinerja dengan menetapkan target yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, memberikan feedback, dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Selain itu, perusahaan menerapkan prinsip TQM dengan melibatkan seluruh karyawan dalam upaya perbaikan kualitas. Hasilnya, karyawan menjadi lebih memahami standar kerja, kesalahan dapat dikurangi, produktivitas meningkat, dan kualitas produk menjadi lebih baik. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa manajemen kinerja, kualitas produktivitas, dan TQM merupakan hasil yang saling berkaitan.
Ketika semua diterapkan secara konsisten, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Slide ke-14, tantangan manajemen kinerja. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan manajemen kinerja juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya penilaian yang subjektif. Selain itu, target yang tidak realistis juga dapat menyebabkan karyawan merasa terbebani. Tantangan lainnya adalah kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Organisasi juga dapat mengalami kesulitan apabila karyawan tidak mendapatkan feedback yang jelas. Oleh karena itu, penerapan manajemen kinerja harus dilakukan secara transparan, objektif, terukur, dan berkelanjutan. Pimpinan juga harus mampu menciptakan komunikasi dua arah agar karyawan dapat menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Slide ke-15 yaitu kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan proses penting dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Manajemen kinerja tidak hanya berfokus pada penilaian hasil kerja, tetapi juga mencakup perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan feedback dan pengembangan. Manajemen kinerja juga memiliki hubungan yang erat dengan kualitas dan produktivitas. Produktivitas yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas yang baik agar organisasi dapat menghasilkan output yang memberikan nilai bagi pelanggan. Sementara itu, Total Quality Management atau TQM membantu organisasi membangun budaya kualitas melalui perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Dengan menerapkan manajemen kinerja yang baik, meningkatkan kualitas, pengoptimalan produktivitas, dan menerapkan prinsip TQM, organisasi dapat meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada teknologi atau modal, tetapi juga pada bagaimana organisasi mampu mengelola manusia dan proses kerja secara efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya manajemen kinerja, kualitas produktivitas, TQM, serta penerapannya dalam organisasi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.